Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin bapak dan saudara, yang pertama terkait dengan urusan sakit atau penyakit, tolong difahami benar-benar sakit yang diakibatkan oleh penyakit, mohon maaf, bukan takdir Allah. Itu dulu. Allah selalu mencarikan jalan yang terbaik. Jadi kalau sakit itu jangan diatasnamakan Allah. Dua, Allah tidak menciptakan yang namanya sakit atau penyakit. Itu semua diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Jelas? Ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih panjang lebar. Oke ya. Saya kasih dasarnya dulu. Terdapat dalam surat, tolong dicek. Terdapat dalam surat, ada yang siap penerjemah. Terdapat dalam surat 26 Asy-Syu'ara ayat 80. Ayat 80. Silakan diterjemah. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Akhlaknya Nabi Ibrahim bagus sekali. Patut kita teladani. Wa idza maritu, manakala aku sakit atau ketika aku sakit, sakit itu dari diriku sendiri. Allah tidak ikut ambil bagian. Fa huwa yashfin. Tapi untuk ikhtiar sembuh dari Allah. Allah itu di atas namakan baik. Jelas? Iya. Waya melarat, waya kere. Gak ngono Allah iku nandi. Iya. Allah disambati bolak-balik. Giliran waktu enak, Allah dilupakan total. Iya, subhanallah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kata Ibrahim, giliran aku sakit berasal dari diriku sendiri, ada kesalahan, jelas itu. Fa huwa yashfin. Maka dia Allah yasfin, yang senantiasa dan terus menerus kami berikhtiar untuk nyari sembuh. Kesembuhan adalah dari Allah. Jelas? Ya. Itu satu. Berikutnya, ya. Berikutnya. Sekali waktu Khulafaur Rasyidin yang kedua, yakni Umar itu mengadakan kunjungan ke Syam. Syam itu sekarang Syria, termasuk Yordan, itu Syam. Dulu jadi satu namanya Syam, sekarang dipecah-pecah. Kunjungan ke sana. Sampai di perbatasan ditemoni sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu jenderal perang, begitu membawa pasukan, ada di tenda-tenda. Ditemui sama Abu Ubaidah. Ada kabar bahwa Amirul Mukminin tidak usah melanjutkan masuk ke wilayah Syam. Loh, kenapa? Di sana ada wabah penyakit namanya taun. Jadi zaman dulu wabah penyakit namanya taun. Kalau di Lamongan tahun 60-70-an namanya pagebluk. Esok mati, esok loro, sore mati. Begitu. Ya. Itu namanya pagebluk. Sekarang modern sesuai dengan milenial namanya virus. Persoalannya adalah Umar ketika dengar seperti itu, maka Umar balik. Umar kembali ke Madinah. Maka Abu Ubaidah agak lumayan emosi. Amirul Mukminin, panjenengan ke sini untuk turba,
Tapi kenapa kok balik? Apa takut gara-gara ada taun yang sedang mewabah? Kata Abu Baidah, kalau sekiranya Allah tidak mentakdirkan Anda sakit, kan tidak sakit. Iya. Silakan masuk. Umar menjawab, bagus. Saya memilih takdir yang lain yang lebih baik. Begitu jawabannya. Jelas? Ya. Apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Rasul pernah bersabda bahwa kalau di salah satu tempat wilayah, di situ ada penyakit yang gampang nyebar, ya, yang gampang nular, maka yang di dalam jangan keluar. Yang di luar jangan masuk. Bener, lockdown ini sudah ada dari dulu ini ya. Biar yang di dalam menyelesaikan sendiri. Yang di dalam itu biar menyelesaikan urusannya sendiri. Nanti kalau sudah selesai bisa bergabung, begitu. Sekarang WHO menetapkan 14 hari, begitu. Jadi konsep-konsep seperti ini zaman dahulu kala sudah tokcer itu ya, begitu. Jelas ya? Baik. Jadi sekali lagi Allah jangan diatasnamakan kejelekan, ya. Sakit, melarat, mlebu penjara, iya. Anak ditangkap polisi kena narkoba, iya. Itu semua diatasnamakan Allah. Ya Allah kok ini ya nasibku. Ya, baik. Rumus berikutnya ketiga, mohon maaf. Semua urusan penyakit sebagian besar lewat kajian yang saya telaah itu sebagian besar ngendap di dalam perut, urusan makanan, ya. Ngendap di dalam perut berarti urusan makanan, hampir keseluruhan, sebagian besar, ya. Daratan Cina, Wuhan, ini mereka kalau makan dan minum tidak pakai kurikulum. Jadi kelelawar itu dicokot ngeritok, darahnya diusapkan, terus kulitnya kondas iki diplantasi begini, terus dimakan, iya. Masuk kejet-kejet dimakan. Ya kelelawar, ya ketek, ya curut, ya golongane halal seperti itu. Perilakunya sangat buruk sekali, perilakunya. Awalnya begitu, jelas? Awalnya begitu. Tapi tolong saya dikasih tambahan, gara-gara ada virus corona ini, mohon maaf, banyak orang Cina sekarang mau menuju masjid nyari keran untuk cuci-cuci, untuk raup apa itu wudhu terserah, tapi mereka mencoba ke sana. Jadi harga Islam ini sudah semakin ya untuk daratan Cina. Kawan yang pernah kunjung ke Cina, setiap toilet itu yang ada cuma tisu, Pak. Tisu. Ada air pun cedoknya enggak ada. Jadi delegasi yang kedua berangkat ke Cina dibiayai sama Ali Marcos, itu kopernya dikasih cedok. Karena gara-gara dulu delegasi yang pertama gelek cedok itu uangnya Kak. Ya akhirnya pakai tangan begini, begitu. Jadi generasi yang kedua nggawa cedok dhewe teko omah. Subhanallah. Apa maknanya itu? Mohon maaf, tisu bukan kurikulum Islam. Air. Jelas ya? Jadi mereka yang hidup semakin menjauh dari Islam seperti ini, banyak terpapar oleh berbagai hal termasuk penyakit. Ya. Sekarang setan masuk lewat urusan makan dan minum itu terbanyak di dalam pola hidup manusia. Dalil surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 168. Yes. Silakan. 168. Satu. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Itu setan itu musuh yang
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Subhanallah. Wahai sekalian umat manusia, kulu mimma fil ardi. Makanlah apa-apa yang terdapat di muka bumi. Syarat makan dan minum dua, wajib dibawa pulang. Pengertian ini. Satu halal, dua thayyib. Satu halal, dua thayyib. Apa itu halal? Halal, apa itu halal? Halal yaitu yang tidak haram. Jelas? Gampang, iya. Halal yang tidak haram. Apa itu halal? Halal yang tidak khaba'is, yang tidak menjijikkan. Halal, ya, barang yang dihalalkan di tengah-tengah kita itu diizinkan oleh agama, paling tidak itu ada 4 kriteria, paling tidak, ya, subhanallah. 1, lewat cara bisnis atau dagang. Labanya itu yang dihalalkan, ya, subhanallah. 2, Pak Yusuf mari ngaji ngene iki ditelepon teko nggone Nganjuk. Endi sampean? Saya Pak Surabaya. Oh, Surabaya. Istri yang Pare. Pare. Oh, Pare ya. Pare. Nggone Kediri. Kediri. Sadurunge Badas. Ditelepon dari Pare bahwa besok suruh pulang karena ada pembagian waris. Tanpa mengeluarkan keringat dan akal dan okol. Ya, waris tanpa diduga. Tahu-tahu minggu ini dibagi. 3, hadiah. Saya kesini ada tamu, ya dikasih, ya dikasih atau hadiah. 4, barangnya oleh nemu, ya. Nemu, kalau nemunya itu jaring iwak bandeng di depan rumah gara-gara banjir, karena iwak bandeng gak ada nomor seri, maka iwak bandeng itu langsung sampean olah, sampean goreng sebagai menu, boleh. Sebab yang punya tambak tidak bisa ngeklaim kalau itu miliknya. Wong ucul. Tapi kalau nemu di depan rumah itu Avanza, kena banjir, maka sampean bertahan sampai 6 bulan. Kalau tidak ada yang ngeklaim, baru wek sampean. Tapi tidak sampai 6 bulan orang yang ngeklaim gowo BPKB karo STNK, ya miliknya dia. Sampai tidak boleh. Itu ya. Jadi barangnya nemu, begitu. Itu paling tidak ada 4 untuk urusan harta itu diperoleh lewat cara-cara seperti itu. Halal itu sendiri melewati proses. Kenapa barang ini kok saya minum? Sebab ini dihadiahkan kepada saya sebagai tamu. Berarti cara memperolehnya diizinkan agama. Jadi pertama, berikutnya ini lain topik yang tadi itu. Jadi halal, kenapa kok halal? Sebab proses ketika di sini diizinkan agama. Saya beli atau saya dikasih. 2, di dalamnya ini, zatnya ini dibenarkan ketika saya minum. Karena ini kandungan mineral. Jelas? Tapi ini jerone iki topi miring. Utawa Pak Yusuf ngekei kaleng bir bintang, ya nek kene tak pendelik ya kok dongaren Ustaz ngekei kaleng bir bintang rek. Jadi halal proses, halal zat, tata cara ketika memasukkan ke mulut juga dibenarkan oleh agama, selalu memakai tangan kanan. Jelas? Ya.
Itu halal ke sana Pak, arahnya itu. Ya, baik. Itu halal. Itu halal. Gandengannya halal. Toyib. Toyib. Apa itu toyib? Toyib itu barangnya tidak harus bergizi tinggi. Yang penting barang itu dibutuhkan oleh tubuh. Toyib itu dibutuhkan tubuh, Pak. Jelas? Subhanallah. Contoh, mari ngaji Isa iki ono akeh kon mlebok teko langit. Apa artinya itu? Gratis. Rene akeh koe. Adik sing ngaji udan-udanan gak sepiro akeh. Sementara akeh koe dobel polai lanang putune. Jadi kambing lurut gorene karo. Pak Yusuf, 1 ekor kambing itu bisa diolah menjadi 5 menu. Pak Musa kok tahu? Iki suwe nyekel urusan. Bisa diolah menjadi 5 menu. 1 gulai, 2 sate, 3 krengsengan, 4 kepalanya itu diasem-asem kayak blimbing wolo lho. Lu sing seneng sak pirang-pirang. 5 sekil dikekil. Lho ana 5. Ya. Sekil dikekil. Jelas? Allahu Akbar. Sementara koncone Pak Yarman mari ngaji ngene iki kan di der iya prasmanan ya. Gulene sak mangkok didep dhewe. Sate rolas. Krengsengan setengah mangkok. Mbok. Kari loro tok sing durung dicukuk. Kepala karo sikil. Dadi iki 3. Kemarin wingi mben mari check up itu darahnya 170. Darah 170. Jukuk koyok ngono mau wakai. Pak Yarman ngelingno. Kang, peno iku wingi lak karo aku check up darah 170 sampean. Lah kok jukuk sakmene? Menengoe. Mumpung gratis. Beres. Kari loro sing cukup kepala karo padahal kepala gue wis dibelak. Kari buka ngene tok diungkrek ngene apa anu otaknya itu. Adik wis merempul karena di atas kompor hok sumbu 28 itu 2,5 jam. Begitu. Dah ya, baik. Mari mangan senden. Duh ayo boleh, gak iso ngadeg. Pak Yarman kepothokan nyelukno ambulan. Jelas? Pothokan nyelukno ambulan. Apa maknanya? Buat yang bersangkutan, mohon maaf, tidak toyib. Jelas? Tidak toyib. Tapi ono tapi ini Pak Yarman duwe konco maneh kebetulan darah rendah itu obat. Jelas? Nek perlu aja mulai dhisik sapa ro bek engko keren-keren iso digo mulih. Paham ya? Iya, dadi wong sing terampil ngono lho, iya. Jok mulai dhisik kesusu ae. Oke ya? Baik. Jadi syarat makan dan minum kurikulum Al-Quran memberikan gambaran 2, halalan thayyiban, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dalam hal urusan makan dan minum jangan Anda mengikuti jejak-jejak langkah setan. Innahu, setan itu bukan makhluk, sifat. Yo sate rolas karo gulai sak mangkok iku setan, buat darah tinggi. Setan bukan makhluk. Bukan. Yaitu setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan Anda mengikuti jejak langkah setan. Langkah setan itu banyak. Begitu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan
deklarasikan sebagai musuh yang utama. Lain waktu ngaji mana? Pas saya. Pak Yarman ini duwe konco toko Sumatera, Rene syukuran. Mbok kok syukuran. Adik syukurannya itu Pak Yarman dikongkon gawe ketan sak. Iya, ketan. Ketan sak. Sak apa ya sak lengser gede. Iya, begitu. Pak Yusuf dikongkon gawe santene. Maksudnya nanti jadi ketan duren. Durennya koncone Pak Yarman syukuran. Dadak durennya ngamuk, nggawa sak VR iki lho. VR roda 3 itu. Adik montong. Ya Allah. Wong situk kon njukuk situk. Wong situk njukuk situk. Mbok. Gak jos maneh. Ya sepanjang Hasim Latif iki terus gak mole-mole. Dah ya. Baik. Tapi sampean kena asam urat. Ojo joko. Gak urung degluk. Ya juga ketane wae. Iya, karo bumbu karo klopo, beres. Ojo adek ngrasani santene karo durene. Wis rene deglek lho, sik mentolo njaluk ngomole. Iya. Jelas? Iya, karena asam urat itu siriannya ke sana. Dadak sampean getno ae, mumpung gratis. Ya gak apa-apa ya. Jelas? Jadi duren buat yang asam urat setan. Yang kedua, duren gak asam uratan belas, ya setan. Kok iso Pak Musa? Berarti gawe nempur meneh suke gak ono dadak tuku duren 175.000 lho teko ndi duwike. Paham ya? Diriwangi utang-utang koperasi. Lah ya cik nemen sampele. Gara-gara Allahu Akbar. Ya kulite iku ae lebokno plastik mulai diambu-ambu ngene tok ayo. Ya, baik. Kerja setan lewat makan dan minum. Ingat sampean ngaji kali ini dibawa pulang. Setan bukan makhluk. Bukan. Quran banyak membicarakan urusan setan. Ya begini ini, sifat yang mengantarkan kepada kedurhakaan atau kepada malapetaka. Jelas? Ya, subhanallah. Terakhir setan lewat pola fikir. Terakhir setan lewat pola fikir. Al-Baqarah 170. Nggih. Diterjemahkan? Yes. Ada yang ketemu? 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek-nenek moyang kami melaksanakannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah kepada Allah, mereka membantah, enggak, kami cukup mengikuti jejak leluhur nenek moyang kami. Berarti mereka mempertahankan mati-matian adat leluhur istiadat, adat istiadat leluhur yang telah dibangun nenek moyang kami. Ya, seperti itu. Termasuk buang kepala kerbau ke punden dan seterusnya. Mereka sampai sekarang mereka punya argumen ini termasuk destinasi wisata. Ya, itu alasan atau jawaban yang dicari-cari. Itulah pola pikir setan mulai masuk. Mereka pasti punya jawaban. Ya, harapan saya karena raja di Sidarjo sudah ketangkep KPK, mudah-mudahan Ketingan semakin sepi, mudah-mudahan. Ya, begitu. Mudah-mudahan semakin sepi. Oke, biar waktunya nututi.
Sekarang kita pelan-pelan ke virus corona. Yes. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-A'raf. Surat yang ke-7. Nggih. Ayat 130. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Ya, subhanallah. Mari kita lihat ayat kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Dan kami benar-benar Allah mengambil tindakan kepada Fir'aun laknatullah dengan kawan-kawannya bis-sinin. Negeri Mesir tidak kami turunkan hujan bertahun-tahun lamanya. Berakibat gagalnya panen. Kenapa? Karena tanam-tanaman kurang air. Allah punya maksud, yes, la'allahum yadzakkarun, agar mereka sadar kembali bahwa tidak turunnya hujan itu mereka bisa ngambil sedikit pelajaran. Ya. Mohon maaf, mereka bisa ngambil pelajaran? Enggak. Tapi mereka semakin gila, semakin ngamuk, semakin ngamuk. Menurut sampean nggak masuk akal belas. Ngamuknya begini. Di bawah bimbingan asuhan Fir'aun, masyarakat Kipti, penduduk asli. Sementara Musa dan Harun itu orang pendatang dari Bani Israel yang dulu dibawa oleh Nabi Yusuf. Rame-rame, bedol desa. Hadirin, kata Fir'aun, awakmu ro, gak udan ngene iki ro. Ro jawabane. Ya gak ro. Tak dudono ya, gara-gara biangkera ana wong loro iku, ana Musa karo Harun. Gara-gara ada orang beriman iki lho. Terus awak dhewe kepothokan koyo ngene iki. Jadi Nabi Musa itu sebagai kambing hitam. Sebagai kambing hitam, orang yang kepothokan. Ya, subhanallah. Dari mana kok tahu? Kelanjutan ayat 131. Yes. Kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Kata mereka. Manakala mereka memperoleh hujan yang cukup, debit air sungai Nil mencukupi, qalu lana hadhihi. Ini semua berkat usaha keras kami, kata mereka. Ini namanya satu sisi. Wa in tusibhum sayyi'a, manakala penduduk Mesir memperoleh sayyi'a, kejelekan, yakni tidak turun hujan, yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka melemparkan sebab kesialan ini gara-gara ada Nabi Musa dan orang bersama orang beriman. Ya, subhanallah. Jadi Nabi Musa diutus oleh Allah untuk dandani akhlak umat, justru mohon maaf dinyek, dietrek-etrek, diseneni, bahkan sebagai orang yang kepothokan. Ini kan jelas tidak masuk akal. Tapi Nabi Musa gak ngamuk itu. Bab kalau ngamuk cuma berdua dengan Harun, dan total orang Bani Israel itu sekitar 70.000 dibanding oleh mereka yang 500 sampai 1 juta, ya gak nututi. Nabi Musa iso ngukur diri. Kata Musa, engko ana sing nyelesaikno, ya. Tapi Nabi Musa disuruh sabar. Nanti ada yang menyelesaikan sendiri. Begitu.
Toyar, ya. Yat toyaru itu berasal dari bahasa Arab yang namanya toir. Toir itu burung. Dulu orang Arab kalau pagi habis futur, habis sarapan, teko pintu depan itu ngecolodoro. Jolo. Pur ke kanan, berangkat. Sebab tidak mengandung sial. Tapi wis kadung colonoan, kadung nggawa kepek lengkap dadak doronya menggok ke kiri, gak sido. Sampai sekarang di Pulau Jawa, ndak tahu kalau Sumatera, di Pulau Jawa banyak urusan sial itu dinisbatkan kepada hewan. Tekek soge, tekek domo, domo itu melarat. Jelas? Barang dihitung ping 5, sing keempat tekek soge, tekek domo, marang terus gak muni maneh. Mbok diuber nggawa ondo-ondoe cuklek dheke malah tambah sial. Wong karepe diuber dipateni ya. Lah apa kon gak ngomong terakhir iku soge. Kalau ditutup ke-6 soge. Wong Jawa ono burung perenjak malam-malam jerene hati-hati lho ono maling lho. Iya. Gagak kuak-kuak, wong gagak iku muni karepe dhewe. Lah apa beritakno mbok di sampean teko sing nganjuk mati iku iya. Lah berarti Israel duwe asisten gagak lah. Pak Yusuf, saya pernah ceramah hampir 2 jam di Masjid An-Nur. Di sebelahnya ada gudang, ya saya mengatakan gudang, jenazah, begitu. Itu selama 2 jam tidak ada dilewati burung gagak. Tapi tiap setengah jam dilewati setoran jenazah. Ya, begitu. Ada lagi burung dares, burung ini, burung itu, ketiban cecek jerene. Mbok oleh apa nek ketiban cecek iku? Nek ketiban cecek oleh apa? Ya oleh kacang ijo iki apa iya. Allahu Akbar. Jadi ini sudah lama. Iya. Orang-orang menisbatkan menisbatkan itu nyantolno tatoyur itu ke hewan itu dari dulu wis ono ini. Coba dari zamannya Nabi Musa itu ditarik ke sekarang ribuan tahun yang lalu sudah ada. Begitu. Tapi ini pendapat mereka. Allah bimbing Allah, enggak. Allah innama ta'irum indallah. Enggak, bukan itu, bukan. Semua urusan nasib, turun hujan enggak turun hujan, nasib baik, nasib buruk, indallah. Semua ada di dalam sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan gara-gara sial, gara-gara urusan dirimu atau urusan burung tadi. Begitu, ya. Contoh. Ya, saya punya contoh. Pak Yusuf, Pak Musa punya angka 5 ditambah 5 masih digonang India itu hasilnya 10. Pasti 10. Sementara Pak Musa punya angka 5 min 5 itu minus. Hasilnya 0 atau bendol. Itu satu kepastian. Sekarang persoalannya adalah Anda tidak saya suruh milih. Plus dan minus itu ciptaan Allah. Jelas? Kapan jenengan milih plus? Ketika dagang. Kapan milih minus? Ketika maksiat. Juga onisor. Cik nang 0. Jelas? Kapan milih nisor? Yang minus. Ketika maksiat. Ketika utang. Utang dadak digedhekno ae. Pak Yarman dalilnya urip pisan ayo rek gedhekno utang. Lho. Mene sing soro anake. Iya. Anake sing soro. Allahu Akbar.
Kok oleh warisan malah nyauri. Kapan Anda milih yang minus? Plus ciptaan Allah, minus juga dari Allah. Kapan Anda milih minus? Ketika Anda diparingi oleh Allah segenap kekayaan, Anda tolong minus, dikurangi untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan umat. Anda bagi untuk kepentingan urusan mereka. Ya, begitu. Jelas? Subhanallah. Jadi plus minus itu wilayah Allah, sistem yang telah ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Pak Yusuf, pada umumnya manusia kalau dikasih minus itu memicingkan mata, podo gak gelem. Jaluke plus, jaluke. Jelas ya? Padahal minus itu luar biasa. Begitu. Itu ya. Baik. Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya ta'ir, yang kalian nganggap bahwa sial, indallah, itu semua ada di sisi Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi manusia tidak mau memahami, manusia tetap bodohi. Begitu. Itu ya. Baik, sudah diselesaikan sama Allah. Akhirnya tidak di situ saja mereka ngamuk kepada Nabi Musa. Apapun yang diucapkan oleh Musa, mereka tidak mau tahu. Maknanya mereka kepada Nabi Musa itu benci tiwer-tiwer. Pak Yusuf, Pak Yarman dijelasno. Iya. Benci tiwer-tiwer iki wis sangel pokoknya. Setengah mati ya. Iki mari kursus nang ngene Pak Nur Syahid mau ya. Ya, baik. Mangkane kalau cinta kepada seseorang jangan melebihi batas. Kecuali pada Allah. Selain Allah ini jangan mencintai melebihi dari segala-galanya. Engko nek ilang lho garakno sampean geblak iki. Nek benci ya ngono aja nemen-nemen. Iya. Oh, contoh Pak Yusuf sing paling gampang. Gak kerasan ndok omah minggat. Mas Jatmiko gak kerasan ndok omah minggat. Minggat itu biasanya ya anak bojone gak dipamiti ya. Nggawa sak kresek ngene mbok apa iku. Buka lawang enak bukake. Bareng nutupi jedhuwur. Nutup jedor iku sing nggarakno jere lawange. Kon iki temenan ta minggat iku. Engko nek sangu muntek balik maneh. Bareng oleh 3 dina temenan balik. Jere lawange ya apa? Kon wingi nutup aku kon getone jedor. Bareng saiki kon balik maneh gak izin ta. Paham? Ya, seperti itu gambarannya. Oh, Pak Musa punya dalam hal ini punya contoh bagus. Punya contoh bagus. Ya. Saya punya contoh. Asraf Singkrel meninggal. Berarti ono rondo BCL. Jelas? Ono rondo BCL. Di sini ada indikator BCL itu cintanya kepada Asraf itu sehidup semati. Karena liang lahatnya Asraf, jenazahnya sudah masuk, diuruk, ditutup, sebelahnya persis di tuku BCL. Jagani nanti kalau meninggal jelas? Ya. Gini tidak boleh. Dalam akhlak Islam tidak boleh. Meninggal itu tidak harus mesti di Jakarta, di Tangerang yang dikuasai Cina itu. Satu lubang itu harganya 150 juta. Kenapa? Oh 300. Satu lubang itu.
Telu. Oh, satu lubang 300 ya. Oh, luwih detail sampean berarti datanya ya. Dan itu sudah dikuasai Cina. Di tempat Sandiego Hill. Ya, baik. Berarti BCL bayar 600. 300 untuk dirinya. Ya, baik. Lihat Dino, BCL ini ternyata tidak konsisten. Lihat Dino setelah janda 2 tahun, ternyata tetap merindukan seorang imam. Oke ya, baik. Merindukan seorang imam. Jadi BCL, lah kon ya wis mati, mosok kon ape meralat pernyataan saya. Lihat Dino BCL dilamar Thohir. Kata gelem. Thohir sing asale arek adat ndok masjid. Thohir ngenakno awak, wong BCL iku kekayaannya memainkan peranan Ainun Habibi itu berapa miliar itu. Jelas? Ya. Thohir juga begitu. Menyatakan karena ngenakno awak, akhirnya Thohir juga bersumpah berjanji, cintaku kepada dirimu sehidup semati. Thohire ngomong ngono. Thohir. Lihat Dino, ya. BCL ini oleh tamu toko Jepang. Dadak salaman, kena corona pisan. Gak suwe mati sesuai dengan pesanan ditaruh di sini. Nah. Thohir ndelok bojone mati, ayu tur soge kematus. Nah, Pak Yarman gak paham. What is kematus? Ngenes. Karena BCL satu-satunya ya pegangan dalam hidup. Dadak kok mati. Lihat Dino mati si Thohir ini, taruh sebelahnya. Ya. Persoalannya sekarang, sampean tumun ndok alam barzah ono cinta segitiga. Allahu Akbar. Ya Allah, subhanallah. Makanya kalau benci itu ojo nemen-nemen. Cinta pun ojo nemen-nemen. Lihat Dino nek balik iku lho, gak gawe rai gedek kan. What is rai gedek? Rai Allahu Akbar. Oke ya. Baik. Mereka yang dibawa asuhan Fir'aun bencinya kepada Musa notok di atas puncak. Lanjut 132. Dua. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Nabi Musa dituduh penyihir. Jelas keliru. Sebab semua keahlian yang ditampilkan oleh Musa di luar nalar itu adalah peristiwa mukjizat. Tapi oleh mereka Nabi Musa dituduh penyihir. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayat litasharana biha. Wahai Musa, bukti apapun yang kamu tampilkan kepada kami sedikit pun tidak akan beriman kepada dirimu. Ini menunjukkan arohan mereka yang sudah notok. Ya, subhanallah, sudah notok. Nabi Musa mau melawan tanding dengan kelompoknya Fir'aun, itu secara hitungan akal gak nututi. Akhirnya Nabi Musa tetap disuruh berdiam diri. Hal ini diselesaikan oleh Allah. Apa yang dikirimkan oleh Allah? Lanjut 133.
Apa yang dikirimkan oleh Allah kepada kelompok Fir'aun? Nggih. Lanjut 133. Kami kirimkan kepada mereka topang, belalang, kuku, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyembuhkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Fa'arsalna alaihim tufan. Kami kirimkan kepada mereka kelompoknya Fir'aun laknatullah. Pertama, tolong catat baik-baik. Kami kirimi tofan. Kami kirimkan tofan. Apa daratan Cina oleh Allah tiap tahun tidak ada tofan? Sayang jarang diberitakan. Pak Yusuf, hampir tiap tahun daratan Cina ada tofan. Jelas? Ya. Hampir tiap tahun. Untuk urusan ini Cina gak kena dihitung untuk yang tofan. Oke ya? Baik. Tofan itu boleh jadi begini pengertiannya. Jadi angin ribut itu meluluhlantakkan genteng yang dibawa kadang disertai oleh air, kadang yang dibawa. Oke ya? Itu tofan. Dulu zamannya Fir'aun. Sekarang apa waktu nabimu zamannya Fir'aun? Sekarang apa daratan Cina sudah dikirimi? Bolak-balik. 1. 2. Wal jarad. Dan dulu zamannya Fir'aun kami kirimkan kepada penduduk Fir'aun jarad. Jarad itu belalang. Kalau ngasih nama anak cucu laki ojo angger Quran. Sopo Pak Yarman anak putu ini? Ahmad Jarot. Ahmadnya terpuji, Jarot itu belalang. Mangkane sayure padang entek dipreteli karo Jarot. Duh. Dari mana Pak Musa kok tahu? Di Cina. Jutaan belalang kiriman dari daratan Afrika sekarang parkir ada di Cina. Serius ini. Apa tugas utama belalang? Mereteli dedaunan sehingga gagal panen. Jelas? Iya. Subhanallah. Dari Afrika nyebrang Laut Merah. Terus ngetan sampai India. Lo kok gak mandek do India? Terus ngetan. Ketemu Cina. Do Cina mandek. Saya yakin seyakin-yakinnya ini adalah azab. Hukuman. Sebab, Bu Bapak Saudara, satu-satunya negara dunia yang tanpa Tuhan adalah Cina. Semua pakai Tuhan, Pak. Walaupun Tuhannya koclok. Jepang pakai Tuhan, agama Shinto, tapi nyembah matahari. Daratan Amerika, Eropa pakai Tuhan, tapi Tuhan dituduh punya anak sekaligus punya gendaan. Jelas? Dari mana istri kalau tidak? Kalau tidak punya anak, kalau tidak punya istri, ya subhanallah. Dituduh punya anak, pasti harus punya istri. Kan begitu. Subhanallah. Oleh karena itu, dengan kejadian seperti ini, mereka yang khairul Islam, mudah-mudahan bisa ngambil pelajaran, meleklah. Awakmu ku melek, bahwa yang ngatur jagat alam raya ini cuma satu. Bukan Tuhan yang kamu tuduh punya anak sekaligus punya gendaan itu, bukan. Kan begitu. Itu ya, baik. 1 tofan, 2 jarot. Yang ketiga ini yang paling penting. Wal kummala. Kummala itu kuman, virus. Ya ini. Virus. Zamannya Fir'aun sudah ada ini. Namanya kummala. Pakai kof. Kummala. Kalau zaman Nabi Muhammad namanya Ta'un. Ya. Subhanallah. Saya ada 3. Ada 3. Saya berharap iki nang mari
Cinoi ditambah 4 karo 5. Mari ngono mari. Apa Pak Musa? 4 karo 5. Yang 4 wadzofadi. Waktu itu zamannya Fir'aun dikirimi dhofadi, kata menjijikkan. Setiap kaki menginjak di sana ada kata. Setiap mau tidur ono kelesetan kata. Buka kulkas ono kata. Subhanallah, menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu penyiksaan batin. Jelas? Ya. Yang kelima, Cina belum. Yang kelima ini 4 dan 5 Cina belum. Yang kelima, air berubah jadi darah, waddam. Setiap air, setiap keran dibuka darah. Sungai Nil darah. Saya tolong sampean bantu. Sementara mereka butuh minum. Bagaimana caranya minum? Wong air yang dipegang berubah jadi darah. Yes. Podo Kak Rone. Ayo, bagaimana caranya mereka minum? Ayo, monggo. Kenapa? Impor. Loh, negaranya loading, apa itu lockdown. Iya, tadi gak oleh mlebu ya. Negaranya sedang iya. Yo, monggo, siapa yang ngusul? Podo Kak Rone iki peristiwa sudah ribuan tahun yang lalu, tapi Quran menceritakan. Akal nyoba main. Susu berubah jadi darah kok. Iya. Begitu didot langsung berubah jadi darah. Pak Yusuf, monggo, usul. Ya minum aja darah itu. Minum aja darah itu, betul. Tapi matanya dikasih sapu tangan. Karena mereka butuh, iya butuh minum. Butuh pelumas. Tapi ini didelok, gak mentolo. Jelas? Allahu Akbar. Ya. 5 ya. Baik. Cina kurang 2. Cina kurang 2. Seperti itu. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan keberadaan mereka adalah kaum yang pendosa. Ya. Pertanyaan ini pertanyaan cerdas ini. Pertanyaan cerdas. Fir'aun dan konco-konconya nek wis koyok ngene iki 5 hampir bersamaan. Fir'aun angkat tangan, apa tetap nyari jalan keluar? Yes. Bab 5 iki ndok ngene satu daerah wis gak iso lapo-lapo, Pak. Tofan. Belalang. Virus. Katak. Darah. Air ini yang paling fundamental dalam hidup, dadak berubah jadi darah. Fir'aun tenger-tenger sambil angkat tangan, atau Anase punya ikhtiar satu lubang jarum. Yes. Ayo, apa kira-kira? Monggo, Mas Jatmiko. Fir'aun masih punya peluang untuk ikhtiar, apa wis denger-denger angkat tangan? Yes. Minta tolong kepada Musa. Minta tolong kepada Musa. Loh, foto. Wingi benci tiwer-tiwer. Saiki dibotono. Lanjut, satu lagi. Lanjut. Dan ketika mereka ditimpa azab yang terjadi, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Tugas Nabi Musa diutus oleh Allah di muka bumi Mesir untuk membebaskan kaum Bani Israel dalam cengkeraman kuku Fir'aun laknatullah. Akhirnya Fir'aun malam-malam ngutus siapa yang dulu pernah berkawan atau dekat dengan Musa, itu diutus oleh Fir'aun. Coba dekati dia. Dekati dia.
menyelinaplah, ngomong sama dia. Apa? Tolong, minta tolong bahwa Tuhannya Musa sekiranya mampu untuk menghilangkan lima-limanya step by step, tahap demi tahap. Ojo khawatir, pesannya adalah kami akan serentak beriman kepada Musa. Itu janjinya. Yang kedua, kami bebaskan kemana Bani Israel pergi di bawah kemauan Musa. Apa yang jenengan bawa pulang peristiwa seperti ini? Apa yang jenengan bawa pulang? Orang yang sedang foto, koyok ngini ki potongannya. Satu DP, Pak Yarman, apa DP? DP itu merendahkan diri agar supaya dibelas kasihani. Jelas? Ya kayak ini potongannya. Dua, gedabrus ngobrol janji. Ya ini. Kok ro? Sampeyan takok sama sing duwe bakso wong Lamongan itu. Ya apa maneh Cak, sing tak delok mek penotok ya aku mben mantu gak nyekel dhuwit. Iya. Pak Nur gak ngomong tapi nduk batine ngene. Kon wingi mben utang durung nyaur, saiki wis rene maneh. Ya ponakan peno iku Cak, ya apa wong kadung duwe gendaan wis atik mepet tae. Lah aku gak duwe bondo, gak duwe ngene ya. Tapi jok kuwatir, meneh tambakku panen, peno tak sahur njaluk hadiah apa. Macem-macem, paham ya? Iya, macem-macem. Anu nih lho macem-macem janjinya itu. Ya gini, potongannya wong kecepit yang ini iki gedabrus iki. Jere wong Arab kalam kathir, kakek ngomong. Jok kuwatir. Wong-wong meneh tak saranno supaya iya, Allahu Akbar. Dan kami biarkan Bani Israel pergi bersama bersama dirimu. Ya. Temenan, mohon maaf. Nabi Musa gampang luluh. Karena Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Berpikirnya begini. Bagaimanapun itu juga hamba Allah, makhluk Allah. Posisi kecepit, wajib saya yang waras tetulung. Ndonga, dukur-dukur, ndonga, iya. Karena Allah diijabahi. Karena Allah diijabahi. Lanjut, satu lagi. Tetapi setelah kami hilangkan adab itu dari mereka hingga pada waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Falamma kasafna anhum rizza ila jalinuhum balighu idahum yankusun. Manakala batas waktu yang telah aku hilangkan kelima-limanya tadi itu, akhirnya mereka tetap ingkar janji. Karena berdidetnya yang bersangkutan adalah bukan potongan orang beriman. Terus nek wis ngene iki ya apa? Nabi Musa ya tetep gak murang-muring sebab duwe Allah kok. Sendenene nang Allah. Engko Allah sing nyelesekno engko. Jelas? Sampeyan ro mlakune iki mau ya teko awal iku puluhan tahun iki. Gak turun hujan. Nabi Musa kepotokan sebagai kambing hitam, bahkan berjanji, seakan-akan berjanji bersumpah bahwa apapun yang diucapkan oleh Musa kami tidak akan percaya. Akhirnya oleh Allah dikasih azab lima-limanya. Mereka mendekati Nabi Musa dengan pendekatan yang begitu santun. Begitu Nabi Musa mau berdoa, tapi ternyata tetap ingkar janji. Ini makan waktu puluhan tahun. Sudah ya, cerita ini tak putus sampai di sini. Sampai di sini dulu. Pak Musa punya contoh, bagus. Pak Yusuf dalam bahasa Indonesia itu untuk mendekati ke bahasa Arab, gak nututi. Sampai sekarang gak nututi. Begitu tadi saya masuk, Pak Yarman ngomong Askabul Kahfi. Mbok karepe apa Askabul Kahfi kuwi?
Aku ya gak ero karep iku apa. Tapi langsung tak jawab, dalam bahasa Arab, gua itu ada dua. Kalau dikatakan kahfun, itu gua yang besar. Jadi berlindung untuk orang beratus. Tapi kalau ghar, itu untuk celpitan saja, untuk delik sebatas 1-2 orang, notok 2 orang. Seperti gua Hira itu ghar Hira. Jabal Thur ketika Rasul delik di Uber itu ghar Thur, ya, begitu. Berikutnya bahasa Indonesia gak nututi mana. Bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya ada lan sama lau. Lan sesuatu mungkin tapi tipis, sangat tipis, amat sangat tipis. Tapi mungkinnya bisa, kemungkinannya bisa. Tapi kalau bahasa Arab pakai lau, kemungkinannya itu tertutup total. Wis gak iso masuk. Pakai lau. Pak Musa pakai yang lau. Contoh yang lau. Ya, contoh yang lau. Contoh yang lau. Jadi Anda nyunat minggu ini nyunat. Anda nyunat minggu ini, terus Anda berpikir, ya Allah, andai kata saya nyunat cucunya bapak yang pertama ini, andai kata dia bisa tahu, oh senengnya luar biasa. Bapak Anda sudah 10 tahun meninggal. Tapi Anda menghayal kembali, andai kata dia ada di sini, Daniel senengi cucu ini. Itu namanya lau yang sudah tertutup. Paham? Mas Admiko? Paham ya? Pak Musa punya lau yang tertutup. Di Quran ada lau tertutup itu berbolak-balik. Wadah banyak. Jadi Quran itu semakin didalami, mbok semakin melbu koyok, ya Allah. Dulu aku rone iku ya wa iku dan summa kemudian ngono tok. Barang saiki tambah jero ngene ya Allah. Quran ya pancet iki ya kan. Tapi semakin didalami ku semakin Allahu Akbar. Notok luar biasa. Bener ini firman Allah itu bener. Iya. Saya punya lau, sesuatu yang tertutup. Andai kata Xi Jinping, Presiden Cina ini nelpon Raja Salman. Mbok kok dongaren. Kan pernah kenal urusan bilateral keuangan. Ngomong ini Xi Jinping. Paduka yang mulia, tolong wabah corona di tempat saya itu sudah mendunia. Aku njaluk tolong ya. Sampean karo orang kerajaan dan orang penduduk asli yang tawaf, yang masih tawaf, itu tolong derek ndendonga supados bencana yang dari Wuhan itu oleh Allah segera diselesaikan. Saya ikut menanggung beban, malu saya. Jarene Xi Jinping. Kalimat kedua Xi Jinping. Paduka yang mulia, ojo kuatir. Engko nek panjene betul-betul Allah panjenengan bisa menyelesaikan urusan corona ini. Ojo kuatir, penduduk Cina 1,8, saya sarankan serentak masuk Islam. Himbauan saya. Ojo kuatir. Sudah ya? Baik. Teleponnya ditutup. Aku ro telepon ditutup dibocor Pak Yusuf. Salman tak telepon dewe. Man, ojo direken, gak urung bojo. Salman tak telepon. Ono ayate man. Jelas? Iya. Pernah Salman ke Cina itu pernah. Waktu minjemi termasuk Indonesia itu mampir ke Cina. Ya, jelas. Quran ini bisa ono Penduduk Cina itu paling besar dunia, Pak. 1,8. Subhanallah. Itu ya? Baik. Terus karo Allah diapakno? Wong nek wis kebacut koyo ngene iki. Dilingne ya gak kena, dijewer ya ndablek. Jere Allah, aku gak gelem ndelok prejenganmu. Tak entekno kon di Laut Merah. Terakhir, lanjut.
lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Fantaqamna minhum fa'araqnahum fil yam bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kami hukum mereka dengan bentuk hukuman, kami tenggelamkan mereka di Laut Merah. Bi annahum kadzdzabu bi ayatina, disebabkan karena ulah dosa mereka, disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dintekno karo Allah. Ketika Musa nyebrang ke arah timur ke Syam, dipikir ini jalan baru, ndak taunya airnya nutup. Jelas? Ya, Musa selamat, yang ini nutup. Habis sudah. Semua menjadi mayat bergelimpangan. Ya apa wis dilingno puluhan tahun ndableke notok. Apa kesimpulannya? Allah yang jahat? Enggak. Sudah dikasih waktu berkali-kali, tapi mereka tetap mengabaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.